Masih bersama Selisya Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Pledoi rekapitulasi hasil Pilkada Lombok Barat diwarnai penolakan oleh sejumlah saksi paslon. Diduga melecehkan mahasiswi, seorang pria difabel di Mataram ditetapkan menjadi tersangka. Pengelola wisata di Lombok Barat mengeluhkan lesunya pemesanan hotel menjelang akhir tahun. Seorang warga disabilitas di Mataram berinisial IWAS ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi karena diduga melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi. Penetapannya sebagai tersangka atas laporan korban yang mengaku termakan bujuk rayu pelaku pada bulan Oktober lalu. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti polisi dengan memeriksa sejumlah saksi dan tim ahli, termasuk melakukan visum terhadap korban. Hasilnya polisi menyatakan telah mengantongi 2 alat bukti kuat, yakni keterangan korban dan hasil visumnya. Polisi juga menyita sejumlah pakaian yang dikenakan korban dan pelaku saat peristiwa tersebut terjadi. Terus penetapan tersangka, ya, itu tadi saya sampaikan, kita menemukan 2 alat bukti. Kalau di dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2002, korban seorang perempuan itu merupakan saksi kunci, saksi mahkota yang utamanya pengakuan itu menjadi faktor utama suatu peristiwa itu bisa diungkap. Ya, jadi saksi yang lain mendukung kalau ada, tetapi saksi kunci adalah korban itu sendiri, yaitu seorang perempuan di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS ini. Merespon hal itu, tersangka menolak tudingan tersebut dengan alasan tidak mungkin melakukan kekerasan seksual dengan kondisinya yang disabilitas. Polisi masih mendalami kasus dugaan pelecehan seksual tersebut karena masih ada dugaan korban lain yang belum terungkap. Sementara atas alasan kemanusiaan, polisi untuk sementara tidak melakukan penahanan terhadap pelaku dan hanya memberlakukan tahanan rumah. Jika terbukti bersalah, tersangka IWAS dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan ancaman hukuman pidana minimal 4 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma dan Awaludin melaporkan. Seorang pria berinisial MR 49 tahun asal Kecamatan Pringgabaya diringkus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur karena diduga meruda paksa anak kandungnya. Tersangka diringkus di rumahnya atas laporan ibu korban yang keberatan dengan ulahnya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka meruda paksa korban hingga 5 kali. Di bawah ancaman, HP-nya akan disita jika tidak menuruti keinginannya. Ulah bejatnya dilakukan saat ibu korban sudah keluar rumah untuk bekerja. Ironisnya, dari pendalaman polisi, tersangka nekat meruda paksa korban karena tidak bisa mengendalikan diri akibat kerap menonton film porno. Si korban sudah bercerita panjang terhadap ibu korban dan keluarga ibu korban, dan pelapor segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Timur, sehingga kami dari jajaran Satreskrim Polres Lombok Timur bersama unit Reskrim Polsek Pringgabaya melakukan pengamanan terhadap terduga pelaku, di mana kami saat ini sudah melakukan pemeriksaan korban, kita lakukan visum et repertum, dan kami rencana untuk memanggil psikolog untuk melakukan tes kepada korban.
Jika terbukti melakukan ruda paksa, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Dua pria berinisial ZIA dan MI diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga berkomplot berbisnis narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka ditangkap di pinggir jalan Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Ampenan saat menunggu pembeli. Polisi menyita sabu-sabu seberat 0,23 gram, alat isap, dan uang tunai ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan keduanya atas informasi warga sekitar yang resah dengan maraknya transaksi narkotika di Kecamatan Ampenan. Selain merupakan residivis narkotika, keduanya juga merupakan pengguna narkotika dibuktikan dengan hasil tes urin positif. Dari hasil penggeledahan kami mengamankan sebuah tas yang di dalamnya terdapat 1 bungkus rokok berisi 1 klip plastik berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Dari hasil interogasi, yang bersangkutan mengaku memperoleh barang tersebut dari seseorang dengan inisial MI, laki-laki 40 tahun. Dari hasil tes urin yang sudah kita lakukan, keduanya positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu, dan perlu diketahui bahwa kedua orang ini juga adalah residivis kasus narkoba yang saat ini sedang menjalani proses bebas bersyarat. Tersangka mengakui narkoba yang dimilikinya untuk dikonsumsi sendiri. Barangnya jual narkoba apa gimana? Make. Itu make. Udah lama make? Ya. Udah berapa tahun make? Kisar. Untuk kemarin 2017. Berapa tahun kita makanya? Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Siap. Pasangan suami istri bernama Aditya Utama dan Handayani ditangkap oleh warga kemudian diserahkan ke polisi karena diduga mencuri kabel pemancar milik sebuah stasiun televisi swasta di Dusun Ketejer, Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung. Tersangka ditangkap saat hendak membawa kabur gulungan kabel sepanjang puluhan meter yang diduga dipotong dari pemancar. Selain membekuk keduanya, polisi juga menyita gulungan kabel pemancar sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka dilakukan oleh warga sekitar yang curiga dengan gerak-geriknya membawa sebuah karung berisi gulungan kabel tembaga. Saksi yaitu saudara Muhsin ini selaku karyawan Lombok TV berinisiatif untuk membawa saksi Baharudin untuk menunggu pengendara sepeda motor tersebut turun dari atas bukit. Nah, setelah 3 jam ditunggu, kemudian akhirnya sepeda motor tersebut turun dari atas bukit dengan membawa gulungan kabel serta karung warna oranye. Nah, ternyata barang yang dibawa pelaku itu berupa gulungan kabel serta potongan kabel. Tersangka mengaku mengambil kabel tersebut untuk dijual ke pengepul barang bekas. Enggak, okay. Sebagai apa istrinya pada saat itu? Enggak ada, saya sebenarnya jalan-jalan sebenarnya, tapi karena sudah 3 kali jadinya saya ke sana. Nah, sudah kosong-kosong terus gitu. Dia terbengkalai lah kayak gitu. Jadi, tapi dia juga yang bawa kabelnya ya? Enggak. Yang mencuri ya? Pada saat di motor? Enggak, saya bawa sebenarnya, saya taruh di depan. Iya. Boncengan sama istri kan? Boncengan istri. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan.